Pernah nggak sih kamu ngerasain semuanya berantakan? Semua yang udah kamu usahain dan kamu bangun runtuh dalam sekejap. Dan di saat itu kamu cuma bisa diam karena nggak tahu mau buat apa. Aku juga pernah ngerasain hal yang sama. Di pikiran aku saat itu cuma ada satu. Aku harus mulai dari nol. Dan itu sangat menakutkan sekali. Dulu aku punya pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup, dan beberapa bisnis yang omsetnya lebih besar dari gaji bulananku. Tapi dalam waktu singkat semuanya hilang. Perusahaan tempatku bekerja tutup. Tabunganku habis buat bayar cicilan dan orang-orang terdekat tiba-tiba hilang. Dan sebulan setelah aku tidak kerja, saat itu aku mulai mencari kerja lagi. Aku ditolak di mana-mana. Umurku dianggap terlalu tua, pengalamanku dianggap nggak relevan. Setelah itu aku mencoba untuk buka usaha kecil-kecilan, juga gagal, barang gak laku dan modal pun habis. Dan yang paling menyakitkan, ketika orang terdekat sangat-sangat meragukanku. Mungkin kamu nggak cocok di bidang itu. Mending kerja biasa aja deh. Jangan terlalu bermimpi. Kata-kata itu menancap di hatiku. Tapi anehnya justru itu menjadi motivasi untukku untuk bangkit. Satu malam aku duduk sendirian di teras gelap sunyi. Aku cuma nanya dalam hati, mau sampai kapan aku begini? Dan malam itu aku nggak nemu jawabannya. Tapi aku bikin satu keputusan. Besok aku mulai lagi, meski hancur, sakit dan patah. Aku mulai dari hal-hal paling sederhana. Bangun pagi, bikin rutinitas, jaga kesehatan. Lalu aku mulai belajar lagi tentang dunia yang baru, tentang cara berpikir yang baru. Aku berhenti bandingin diriku sama orang lain, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Hari demi hari berlalu, nggak ada keajaiban. Tapi aku tetap berjalan. Usaha kecilku mulai ada pembeli. Aku mulai punya koneksi baru. Aku ikut komunitas, bangun jaringan, bantu orang lain. Dan perlahan, aku tumbuh. Bukan karena aku paling pintar, tapi karena aku nggak menyerah. Proses itu pelan, kadang menyakitkan tapi nyata. Aku mulai percaya lagi sama diriku sendiri. Memang di saat itu hidupku belum sempurna. Akan tetapi aku sangat bersyukur sekali, karena aku sudah jauh dari titik nol itu. Aku bersyukur karena semua yang aku jalani. Selama ini itu tidak mudah, tetapi aku bisa jalanin itu semua dengan sendiri. Hanya ditemani dengan rasa hancur dan ingin balas dendam kepada mereka yang udah menyepelekanku. Di saat aku terpuruk dan mencoba bangkit. Dan satu hal yang selalu buat aku menjadi lebih semangat, yaitu kedua orang tuaku serta semua hinaan, cemuh, dan segala sesuatu yang mencoba membuatku jatuh. Ingatlah pada satu hal kalau memulai. Segala sesuatu dari nol sendirian itu memang tidak mudah. Tapi percayalah, jika suatu saat kalian berhasil, maka semua orang yang mencela, mencemooh, dan juga orang terdekat kalian yang mencoba mematahkan kalian akan menjilat dan dekat kepada kalian. Karena ketika kalian memulai dari nol, kalian akan menjadi orang yang tangguh, bijak, dan tidak mudah dijatuhkan oleh cemoohan orang. Dari nol kamu bisa belajar, bangun pondasi yang kuat, dan dari nol juga kamu bisa belajar kalau semuanya itu tidak mudah, dan juga dari nol kamu bisa belajar bersyukur. Mulai dari nol itu bukan berarti kamu lemah ya, akan tetapi itu adalah bukti kalau kamu itu hebat dan gak lemah kayak orang lain. Memulai semuanya dari nol tandanya kamu lebih berani dibanding orang lain. Kamu lebih hebat dibanding orang lain, dan juga kamu lebih kuat dibanding orang lain. Di saat orang lain bergantung kepada orang tua mereka dan menunggu waktu yang tepat, justru kamu lebih memilih untuk berjalan sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Sungguh itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa menurutku. Ibaratnya tuh seperti kamu berjalan di kegelapan, tetapi ditemani dengan cahaya tekadmu yang sangat luar biasa. Maka dari itu setiap tetes keringatmu dan setiap langkah kecil yang kamu ambil bisa menjadi pondasi yang sangat kuat untukmu di masa depan nanti. Akan ada kok nanti masanya di mana apa yang semua kamu impikan itu tercapai, asal kamu mau bekerja keras dan pantang menyerah
Dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan untukmu karena tanpanya kita tidak bisa meraih segala hal yang kita inginkan. Orang yang hebat bukan berarti orang yang paling cepat sampai pada tujuannya, akan tetapi orang yang hebat adalah orang yang selalu berjuang tanpa henti dan selalu bersyukur atas nikmat Tuhannya. Jadi jangan pernah remehkan perjalananmu dan jangan pernah sekali-kali kamu meremehkan seseorang jika suatu saat nanti kamu udah sukses. Teruslah melangkah, mungkin tidak ada yang melihatmu hari ini, mungkin juga nggak ada yang tepuk tangan buat kamu. Tapi satu hal yang pasti, setiap langkahmu adalah suara lantang bahwa kamu tuh nggak pernah menyerah. Tapi kamu lagi menuliskan kisah yang kelak akan membuatmu berkata, "Ya Tuhan, ini semua seperti apa yang aku inginkan, dan ini semua adalah bentuk usahaku yang tidak pernah menyerah." Buat kalian jangan pernah menyerah ya, apalagi kalian harapan keluarga. Jikalau nanti kamu jatuh, kamu harus cepat bangkit ya. Tuhan gak pernah menjanjikan hidupmu mudah, tapi Tuhan akan selalu ada di samping kalian. Jika kalian selalu bersyukur dan berusaha, jangan pacaran dulu kalau belum sukses. Lebih baik kamu fokus pada masa depan, karena ketika kalian udah punya segala maka cinta tak akan datang sendirinya. Siapa sih yang gak mau sama orang sukses? Ketika hidupmu sudah menjanjikan, maka semua orang akan dekat kepadamu. Bahkan orang-orang yang dulu menyepelekanmu akan tunduk padamu. Lelah boleh berhenti sebentar, nggak apa-apa. Tapi jangan menyerah, ceritamu belum selesai. Jangan matikan harapanmu sendiri, karena mungkin besok semesta akan berubah arah. Percayalah, roda kehidupanmu akan berputar.